Satu materi statistik pada hari ini, gitu ya. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi statistik, yaitu statistik deskriptif, gitu ya. Nah, statistik deskriptif ini kalau kalian sering baca di Wikipedia, itu pengertian seperti ini, pengertiannya ya. Sebuah metode gitu ya yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian sebuah data, gugus data gitu ya, sehingga memberikan informasi yang berguna. Nah, nanti bagaimana cara membuat sebuah pengumpulan data, kemarin sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu bisa melakukan wawancara, kuesioner maupun observasi dan sebagainya. Jadi ciri-ciri penting sejumlah data yang dapat diketahui melalui pengelompokan data gitu untuk jadi beberapa kelas dan kemudian dihitung banyaknya pengamatan yang masuk pada setiap kelas. Nah, nantinya gitu ya, data-data yang coba kita akan collect itu bisa disajikan dalam sebuah tabel gitu ya. Nanti baik itu data yang berupa kelompok maupun data itu berupa tunggal. Dalam perhitungannya biasanya ada beberapa cara atau beberapa kita bisa untuk menginformasikan sebuah data, yaitu bisa rata-rata, mean, gitu ya, nilai tengah, median, kemudian modus, angka yang sering muncul, bisa juga kuartil, desil, persentil, maupun standar deviasi, maupun sampai regresi. Nah, namun agak sedikit berbeda ketika data itu berkelompok. Ketika data itu berkelompok, itu biasanya gini, ketika kita bisa mengolah data tunggal, ya udah kita hitung langsung. Misalkan ada angka 2, 3, dan 4. Berapa sih rata-ratanya? Ya 2 ditambah 3 ditambah 4 dibagi dengan jumlah data, yaitu 3, gitu ya, dapat hasil. Nah, tapi ketika data itu besar, banyak, gitu ya. Nah, itu ada sebuah cara, yaitu data dikelompokkan. Nah, cara pengelompokan, gitu ya, cara pengelompokan itu pertama kita harus menentukan berapa jumlah kelompoknya, atau kita bisa katakan berapa jumlah kelasnya. Nah, kemudian dari kelas itu berapa panjang interval dari sebuah kelas itu. Nah, kemudian kita akan juga tentukan batas bawah, batas atas, frekuensinya, titik tengahnya, rata-rata kelasnya, nilai tengahnya, modusnya, dan sebagainya. Bahkan sampai kuartil, persentil, desil, dan sebagainya. Nah, untuk the next ini, nanti saya akan coba jelaskan sedikit demi sedikit bagaimana cara untuk membuat atau menyajikan sebuah data kelompok dari data-data tunggal yang mungkin jumlahnya besar. Nah, pada kasus ini, misalkan nih saya langsung kasus saja ya, langsung contoh. Jadi kalau saya buat pengertian mungkin agak sedikit lambat, jadi saya coba langsung kepada kasus saja, nanti pengertiannya nyambung pada pengerjaannya. Yaitu misalkan gini, saya punya data, gitu ya. Datanya adalah sebanyak 28 data. Di mana 28 data ini adalah nilai ujian IT project kelas 4A. Anggap ya, misal nih ada 28 data. Kita tahu data di sini jumlahnya 28, ya N, 28 misalkan N. Maksimal datanya kita cek itu adalah, kalau kalian cek nanti gitu ya, satu persatu maksimalnya adalah 97,1. Nah, kemudian data minimumnya berapa? Oh, data minimumnya adalah 34,1. Jadi ini adalah data minimum, ini data maksimum. Nah, pertama untuk membuat sebuah kelas atau berkelompok, kita akan menentukan berapa jumlah kelasnya. Nah, rumus jumlah kelas itu adalah K, ini adalah jumlah kelas, gitu ya, sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah jumlah data. Kita tahu jumlah data pada kasus ini adalah 28, maka N pada kasus ini adalah 28. Jadi, jumlah kelas yang kita butuhkan untuk data sebanyak 28 ini adalah 1 ditambah 3,3 log N, gitu ya, N-nya dikali dengan 28, setelah dioperasikan, kalikan dan juga ditambahkan, hasilnya adalah 5,77 5622 gitu ya. Nah, ini kelas kan nggak mungkin nilainya pecahan, ya kan? Masa kelas 2,5 kan nggak mungkin. Berarti kelas ada kelas 1, 2, 3. Nilainya lebih ke bulat-bulat. Kita bulatkan ke
atas gitu ya. Yaitu kita coba jadikan jadi 6 kelas. Jadi 6 kelas. Jadi nantinya data ini akan kita kelompokkan menjadi 6 kelas. Nah, sekarang berapa jumlah data setiap kelasnya? Nah, ini akan kita hitung dengan menggunakan yaitu adalah interval kelas atau bisa disimbolkan dengan I. Nah, interval kelasnya adalah I sama dengan jarak. Jarak itu adalah data maksimum dikurang data minimum. Tadi kita tahu data maksimum berapa ya, yaitu 97,1 dan data minimumnya adalah 34,1. Nah, ketika kita hitung nilainya adalah 10,907917. Nah, kenapa saya bulatkan nggak ke 10, kok ke 10,9? Nah, di sini gitu ya, teman-teman semua, kita lihat data kita. Data kita adalah mayoritas ya, itu satu angka di belakang koma. Maka ya intervalnya juga harus 10 angka di belakang, satu angka di belakang koma. Nah, kemudian misalkan Pak data kita 97,12 gitu ya, maka diharapkan juga di sini menggunakan 2 angka di belakang koma juga supaya mengcover nanti nilainya. Nah, setelah dapat gitu ya, setelah dapat 10,9 gitu ya, ini adalah intervalnya. Selanjutnya kita akan buat yang namanya adalah kelasnya. Nah, di sini ada namanya batas bawah dan juga batas atas. Bagaimana cara membuatnya? Kok bisa jadi kelas seperti ini? Itu kelas 1, batas bawahnya 34,1, yang ini batas atasnya adalah 44,9 gitu ya. Kok bisa seperti ini gitu ya. Nah, ini gitu ya. Ini pertama kita ambil dulu yaitu adalah data paling minimum gitu ya. Paling minimum bisa kita tempatkan di sini 34,1. Pak, boleh nggak kita ambil 34 aja? Boleh sebenarnya. Coba di sini saya ambil angka yang paling minimum yaitu adalah 34,1 di sini 34,1. Nah, tadi kita tahu intervalnya adalah 10,9. Ini bukan berarti 10,9 ditambah dengan 3,41 ya, bukan. Tapi cara menghitungnya mudahnya gini. Ya, cara mudahnya saya akan tunjukkan dengan menggunakan Excel. Nah, di sini sudah saya buat ya. Ini saya coba kopikan contohnya, kopikan di sebelah. Gitu ya, sebelah ini saya hapus dulu ya. Bagaimana cara mendapatkan angka kok di sebelah ini 34,1? Ya nanti kita akan pindahkan ke angka sini, gitu ya. Nah, pertama kalian harus tuliskan dulu nilai paling minimumnya, yaitu adalah 34,1. Ya, 34,1. Nah, kita tahu intervalnya adalah 10,9. Ini bukan berarti bahwa kita harus sama dengan nilai ini ditambah nilai ini ya, 10,9. Nilainya 45. Tidak. Nah, kenapa? Jadi, misalkan kita punya gini, atau contoh lain. Misalkan interval bawahnya adalah batas bawahnya 1 gitu ya. Kita punya intervalnya adalah 5 gitu ya. Nah, misal intervalnya 5 gitu kan. Kalau kita tambahkan, maka di sini 1 tambah 5 itu adalah 6. Nah, di sini ya, di sini ditunjukkan bahwa nilainya bukan lagi 5 jumlah di kelasnya, tapi kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data di sini. Maka intervalnya bukan 5. Nah, oleh karena itu di sini bukan 6 gitu ya, bukan 6. Tapi ketika kita hitung karena intervalnya 5, artinya di dalam sebuah kelas itu angkanya ada 5, yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini adalah 5. Nah, ya, bukan berarti 1 tambah 4, bukan juga. Nah, oleh karena itu, cara mudahnya, untuk yang pecahan, ini kalau kita susah, kalau kita hitung, karena dia satu angka di belakang koma gitu ya. Nah, kita buat gini, 34,1. Yang bawahnya, kita gini aja, sama dengan 34,1 ditambah sama ini, interval yang ini, 10,9. Saya tulis aja 10,9. Nah, 10,9. Ini tinggal kita tarik. Nah, udah.
Ini pasti interval ini sama ya 10,9 10,9. Nah, yang sini karena dia bedanya 0,1 di sini adalah sama dengan gitu ya. Nilai ini gitu ya dikurangin sama 0,1. Nah, di 44,9. Nah, angka di bawahnya itu adalah sama dengan 44,9 ditambah dengan intervalnya 10,9. Enter. Kita tinggal tarik. Seret. Nah, dapat deh. Oh, sorry, maaf. Salah. Nilainya adalah sama dengan nilai yang sini tambahkan dengan 10,9. Oke. Nah, kita tarik. Nah, dapat deh angkanya, gitu ya. Itu adalah ini batas bawah, ini batas atas. Gitu. Ini kebetulan angkanya adalah satu angka di belakang koma. Nah, tapi misalkan gini. Saya punya soal misalkan nih, saya copy lagi contohnya gini. Misalkan ini saya hapus. Misalkan batas bawahnya 34, Pak. Ya gitu. Jadi angkanya nggak ada desimal atau satu angka di belakang koma. Semuanya angkanya adalah angka integer atau angka bilangan bulat. Nah, I-nya, Pak, I-nya adalah bukan 10,9, tapi I-nya adalah 10 aja, 10. Nah, caranya gini, sama dengan gitu ya, sama dengan 34 ditambah dengan 10. 10-nya diketik ya. Kalau 10-nya kamu copy di sini, maka dia akan ikut rumusnya. Nah, ini kemudian ditarik aja ke bawah. Yang sini karena dia tidak ada selisih antara satu bilangan ke bilangan lain, itu satu angka ya, karena dia bukan bilangan desimal, maka sama dengan yang ini dikurangkan 1 saja. Kalau yang tadi ini dikurangkan dengan 0,1 karena bedanya adalah satu angka di belakang koma. Nah, kalau yang ini bedanya 44 dan 43 itu adalah 1. Jadi nilainya karena bilangan integer kan 1, 2, 3. Antara satu bilangan ke bilangan lain itu bedanya cuma 1. Nah, kalau yang ini 10,9 nanti ada lagi 10,8. Jadi satu bilangan ke bilangan yang lain bedanya 0,1, makanya dikurangkan 0,1. Yang sini kamu gak usah jumlahkan, cukup gini aja, 43 ditambahkan 10 aja. Kemudian kita tarik ke bawah, dapat deh nilainya. Ini contoh ya. Contoh apabila ini bilangan integer, yang ini bilangan desimal. Nah, angka ini tadi kita kopikan ke sebelah. Ini dapat angkanya. Itu adalah 34,1, 44,9 gitu ya. Kemudian jadi kelas pertama 34,1 sampai 44,9. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana membuat titik tengah gitu ya. Titik tengah itu didapatkan dari batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Jadi 34,1 ditambah 44,9 dapat deh 39,5. Begitu juga dengan 94 itu adalah 88,6 tambah 99,4 bagi 2 adalah 94. Itu untuk menentukan titik tengah. Nah, selanjutnya ada yang disebut bagaimana cara kita untuk menentukan frekuensi relatif dan frekuensi persentase gitu ya. Nah, caranya adalah pertama kita buat dulu ya sebuah tabel di mana di sini ada kelas gitu ya, 1, 2, 3, 4 dan 6. Nah, di sini kita tahu batas bawahnya adalah 34,1 dan seterusnya kita copy aja yang sebelumnya. Kemudian ada batas atasnya adalah 44,9 dan seterusnya. Titik tengah kita dapat dari sebelumnya gitu ya. Nah, di sini kok ada frekuensi dapat 7. Nah, caranya gini. Kita tahu data di awal itu adalah data ini. Ya, data yang ini. Dan data ini kita coba gunakan caranya nih. Bagaimana cara membuat ya? Sekarang kita akan menentukan bagaimana cara menentukan frekuensi ya, frekuensi relatif dan frekuensi persentase. Nah, tadi kita sudah mendapatkan gitu ya kelas-kelasnya, itu ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas ke-6 gitu kan.
di mana setiap kelas mempunyai batas bawah dan batas atas gitu ya. Dan titik tengah juga sudah kita cari tadi ketemu, yaitu adalah 39,5. Nah, di sini bagaimana cara mendapatkan angka gitu ya. 7, 4, 4, 5, 6, 2 ini itu kelas 1 kok sebanyak 7, kelas 2 sebanyak 4 dan sebagainya. Nah, di sini gitu ya. Di sini kita yaitu dengan data yang awal gitu ya, data awal itu di antara 34,1 sampai 44,9 gitu ya, ada berapa angka gitu ya. Nah, kita cek nih di antara 34,1 44,9 di ini tadi ada berapa angka. Nah, kalau kita seperti ini itu cukup susah gitu ya, cukup susah. Nah, kita perlu yang namanya gunakan pakai Excel saja. Nah, kita gunakan pakai Excel misalkan gitu ya. Nah, misalkan kita punya data, ini datanya gitu ya. Datanya yang ini di sini dia 5,7, sorry. Nah, kemudian data ini saya kopikan ke dalam sheet misalkan nih. Saya delete dulu ya, delete. Saya kembangkan sheet sini. Nah, data ini kita copy nih. Nah, misalkan oke, gak usah baris pertama. Ini kolom kedua, saya Ctrl cut, taruh ke bawah. Yang ini juga saya taruh ke bawah. Yang ini saya juga taruh ke bawah. Nah, bawah. Nah, kemudian kita sorting. Kita urutkan dari kecil ke besar. Atau besar ke kecil deh. Nah, ini dari besar ke kecil. Gitu ya. Nah, kita urutkan datanya dari yang terbesar ke yang terkecil. Oh, sorry. Ini cut dulu. Oke, data ini kita urutkan. Ini kita coba matikan. Ini sort. Nah, ini ya. Kita tadi ingin mengetahui angka, ya gitu ya, dari 34,1 sampai dengan 44,9. Kok dapat 7 gitu ya. Nah, 34,1 sampai 44,9. Berarti 44,9 sebelum 52 ini nggak masuk, berarti di sini aja. Nah, kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka yang ada di antara 34,1 dengan 44,9. Maka kita tulis 7. Begitu selanjutnya. Nah, next kita lanjutkan bagaimana cara menentukan frekuensi relatif. Gitu ya. Frekuensi relatif itu adalah total dari semua ini itu adalah 28 gitu ya. Jadi nggak mungkin lebih dari 28 atau kurang dari 28. Selanjutnya angkanya gitu ya, angka setiap kelas ini dibagi dengan total kelas, maka didapatkan 0,25. Jadi 7 dibagi 28 itu adalah 0,25. 4 bagi 28 0,143 dan seterusnya. Nah, frekuensi persentase itu didapatkan dari frekuensi relatif dikali dengan 100%. Jadi kalau 0,25 kali 100% dapatnya 25,0%. Kalau 0,143 dikali 100% nilainya adalah 14,3% dan sebagainya. Terus. Oke ya, paham ya? Nah, next bagaimana cara kita menentukan adalah tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Cara menentukannya gini. Ya, kita buat dulu ya. Ini kolom kelas, lembar batas bawah, batas atas gitu ya. Nah, tepi bawah cara menentukannya adalah kita kurangkan dengan angka, di mana sebuah angka itu didapat dari, nah kita punya ini 45 ya, dikurang dengan 44,9. Selisihnya berapa sih? Oh, selisihnya adalah 0,1. Ya, 0,1 dibagi 2 itu adalah 0,05. Jadi, setiap angka di BB ini dikurangkan dengan 0,05. Tapi berbeda ketika batas bawah dari batas atasnya itu sudah sebuah angka yang integer. Misalkan 34, di sini 45 tanpa koma gitu ya. Di sini ini 44 ya. Di sini 45. Maka 45 kurang 44 bagi 2 gitu ya. Bagi 2 itu adalah 1.
Iya. 0,5. Nah, jadi tergantung selisihnya berapa sih? Oh, selisihnya adalah, nah, selanjutnya kita akan menentukan yang namanya adalah daftar distribusi kumulatif, yaitu adalah kurang dari dan lebih dari. Nah, kita ambil daftar distribusi kumulatif ini. Untuk yang kurang dari, saya ambil yang batas atas. Jadi angka yang kurang dari 44,95 itu berapa? Nah, kita lihat nih, angka yang kurang dari sama dengan 4,9 itu berapa? Nih, jepret ya. Berarti ada tadi di sini ya. Nah, ada berapa? Ada ini 7 gitu ya. Nah, kemudian angka yang kurang dari 55,85 ada berapa? Nah, angkanya kurang dari ini 55,8, yaitu ada 4, 7 juga ikut kan karena kurang dari, maka 4 tambah 7 itu nilainya adalah 11. 15 didapat dari, sebenarnya gini cara menghitungnya, 7 ya untuk kelas pertama ya, yang kemudian tambahkan ke bawah, tambahkan ke bawah, tambahkan ke bawah. Jadi paling bawah nilainya adalah 28. Begitu juga dengan lebih dari. Kalau lebih dari, angka yang lebih dari 34 berapa sih? Berarti angka yang lebih dari dengan 34 berapa? Ya semua angka ini. Itu adalah 28. Terus kita cari lagi angka yang lebih dari 44,9. Nah, lebih dari 44,9. Berarti sini ya. Nah, berapa? Berarti selain 7. Berarti 28 kurang 7 adalah 21 dan seterusnya bawah. Nah, selanjutnya gitu ya. Kita perlu yang namanya visualisasi data. Apa gunanya? Ya agar kita mudah untuk membaca sebuah data tanpa harus melihat data itu secara semuanya. Jadi itu cukup dengan simbol-simbol saja. Nah, cara tadi kalau kita punya data 28 mungkin masih sedikit. Kalau datanya udah 1000, maka mungkin dibuat kelas-kelas seperti ini. Ya, artinya dalam bentuk tabel. Itulah namanya statistik deskriptif. Salah satu cara lagi yaitu menggunakan dengan diagram garis, gitu ya. Nah, diagram garis ini saya buat untuk mengetahui besaran kelas dengan jumlah frekuensinya. Itu adalah 34,1 kelas pertama, jumlahnya adalah 7 dan sebagainya. Saya ambil dari ini. Nah, caranya, gitu ya. Caranya misalkan saya tunjukkan aja bagaimana cara membuatnya. Ya, sebenarnya mudah saja. Cukup dengan kalian blok ini, ya, kalian blok diagram garis kelas dan frekuensinya, kemudian kalian insertkan, ya, selanjutnya kalian coba buka yang ini, buka yang chart. Nah, ini ada model yang ini. Nah, misalkan kita buat ini ya. Nah, kita buat ini. Di sini ada banyak model, ada yang bisa warna-warni, ada yang ini ya, dan sebagainya. Di sini pun bisa kita tambahkan. Di sini buat data label, kalau bikin bawahnya ada data, kalau yang ini untuk access title-nya, kemudian yang ini supaya kita tahu tip angkanya. Nah, itu bisa menggunakan seperti itu. Kalian bisa custom sendiri. Nah, di sini saya menggunakan itu pakai yang tema ini, itu kelas pertama nilainya adalah 7, kelas kedua nilainya 4 dan sebagainya. Yang kedua, ya, visualisasi data saya menggunakan diagram lingkaran atau diagram pie gitu ya. Nah, ini menunjukkan persentase yang saya gunakan adalah frekuensi yang persentase gitu ya. Nah, jadi untuk kelas pertama itu adalah 34,1, kelas pertama 25%, yaitu yang ini. Yang mana? Yang ini. Nah, itu kelas pertama. Kelas kedua 14,3%. Yang ini. Nah, gitu. Dan seterusnya. Ini saya gunakan pakai Google Sheet ya, Google Spread yang ada, jadi online dulu. Selanjutnya kita buat visualisasikan yaitu dengan menggunakan histogram. Apa sih histogram itu? Gitu ya. Histogram itu adalah grafik yang berbentuk balok di mana sumbu horizontal X adalah tepi kelas, gitu ya. Dan sumbu Y-nya adalah frekuensi setiap kelas. Jadi yang kita pakai nanti adalah tepi kelas dan juga frekuensinya. Nah, tepi kelas itu kita ambil dari tepi kelas yang paling sebelumnya.
Nah, di sini untuk kasusnya gini ya. Oke, selanjutnya kita akan tentukan yaitu adalah visualisasi data menggunakan histogram gitu ya. Nah, menggunakan histogram di sini tadi dikatakan bahwa sumbu X adalah tepi kelas dan di mana sumbu Y-nya adalah frekuensi setiap kelas. Nah, di sini tepi kelasnya kita ambil yang tepi kelas gitu ya, nilainya 34,05 sampai 14,95 ya. Ini tepi kelas pertama 7, 4, ini gunakan diagram yang balok visualisasi. Nah, the next yang keempat ya, visualisasinya itu adalah menggunakan poligon. Apa itu poligon? Jadi poligon adalah grafik berbentuk garis dengan menghubungkan antar nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Nah, nanti yang diambil adalah nilai tengah. Ini contohnya ya. Nah, di sini kita ambil nilai tengahnya itu adalah dari kelas pertama nilai tengahnya adalah 39,5, kemudian kelas kedua nilai tengahnya adalah 50,4 dan selanjutnya. Nah, ini frekuensinya gitu ya. Selanjutnya kita gunakan OGIF. Apa itu OGIF? Itu adalah diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Ya, jadi frekuensi kumulatif. Ini interval, ini tepi kelasnya gitu ya. Ini namanya frekuensi kumulatif. Jadi kalau yang ini gitu ya, ini saya gunakan tepi kelasnya ya. Untuk yang OGIF, jadi OGIF terbagi dua, negatif dan positif. Ini negatif gitu ya, yang kurang dari trennya ke atas, kemudian yang positif yang ke bawah. Nah, kalian bisa buat dalam satu gambar saja. Ini digabungkan ke atas. Nah, selanjutnya ya setelah kita visualisasi, kita ada yang namanya pemusatan data. Setelah kita tadi tahu bagaimana cara memvisualisasikan secara diagram garis, diagram lingkaran, kemudian diagram histogram, poligon, maupun OGIF, selanjutnya kita akan melakukan namanya pemusatan data. Nah, pemusatan data ini ada yang disebut dengan mean. Nanti ada yang median, ada yang modus. Mean ini adalah nilai rata-rata. Kalau datanya tunggal, maka tinggal dijumlahkan dibagi dengan jumlah datanya ada berapa. Misal, saya beri contoh, ada data 65, 70, 75, sampai dengan 65, yang total data ini adalah 10, maka berapa sih rata-ratanya? Jumlahkan semua, bagi dengan 10, nilainya adalah 72,5. Nah, bagaimana caranya kasusnya? Yaitu adalah data berkelompok. Nah, kalau data berkelompok, yang kita perlukan untuk menentukan mean itu adalah, ya, kita tuliskan kolom kelasnya, titik tengahnya. Ya, titik tengahnya itu adalah, tadi kelas yang pertama, di tengahnya adalah 39,5, titik frekuensinya 7 gitu ya, dan sebagainya. Nah, caranya adalah kita jumlah atau kalikan antara titik tengah dari setiap masing-masing kelas dengan frekuensinya. Jadi 39,5 dikali dengan 7 gitu ya. Nilainya berapa? Kemudian seluruh dari nilai perkalian tadi dijumlahkan gitu ya, jumlahkan dapatnya 1770,9, kemudian dibagi dengan total frekuensinya, itu adalah 28. Jadi rata-rata dari kasus tadi atau kasus yang IT project gitu, itu adalah 63,25 lah kalau kita bulatkan. Ya, gitu ya. Jadi titik tengah dikali frekuensi, nilainya dijumlahin, yang nilai ini dibagi dengan 28. Dapat deh nilai ini. Ya, mungkin simbolnya seperti ini untuk matematikanya. Pemusatan yang kedua yaitu adalah kita menentukan median. Median itu adalah nilai tengah gitu ya. Nah, untuk data tunggal ya gampang, tapi median ini terbagi menjadi dua, yaitu ketika dia datanya ganjil dan ketika datanya genap. Ketika datanya ganjil mudah saja, datanya itu diurutkan dulu. Ya, jadi kita misalkan punya 3, 2, 7, 12, 10. Berapa sih mediannya? Kita tinggal urutkan angkanya dari yang terkecil ke terbesar, itu adalah 2, 3, 7, 10, 12, gitu ya. Kita cari paling tengah. Kalau kita lihat ya, kalau datanya cuma 5 gampang. Itu dapatnya adalah 7, gitu ya. Didapat dari, kalau ingin tahu rumusnya itu adalah median sama dengan X N plus 1 dibagi dengan 2.
Ya, N-nya jumlahnya ada 5 tambah 1 gitu ya. 6 bagi 2 adalah 3. Jadi X ketiga. Kalau kita lihat X ketiga ada berapa? Tuh 7. Ini median. Nah, kalau datanya genap, ini rumusnya. Setengah XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1. Nah, datanya tetap diurutkan dulu. Kalau mau ini ya, kita urutkan dulu ya, jangan sampai datanya tidak terurut dari kecil ke besar. Kita lihat ya, kanan 5, kiri 5, kanan 5. Berarti di sini nih, tengah-tengah ini. Ya, tengah-tengah ini. Ya, tengah-tengah ini. Nah, kalau kita bisa nebak ya, tengah-tengah ini tinggal 78 tambah 8, 7 tambah 8 bagi 2 itu adalah 7,5. Jadi adalah kalau menggunakan rumus ini X ke 5 ditambah X ke 6 dibagi dengan 2. X ke 5 7, X ke 6 8 bagi 2. Ini untuk data tunggal, yaitu data yang nggak perlu dikelompokkan. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengetahui pemusatan atau median itu ketika datanya adalah data berkelompok. Nah, caranya seperti ini. Kita ambil ya data yang sudah kita temukan, yaitu adalah batas bawah, batas atas, kemudian tepi bawah kelas, gitu ya. Frekuensinya berapa dan frekuensi kumulatifnya. Nah, rumusnya adalah ya, untuk mencari mediannya adalah TB. TB itu adalah tepi bawah kelas median. Nah, ditambah dengan setengah N. N itu adalah jumlah datanya dikurang dengan FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dibagi dengan FI. FI itu adalah frekuensi kelas median. Dan P itu adalah panjang interval atau I yang tadi kita sudah cari di awal. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk menentukan kelas median? Nah, caranya adalah kenapa sih di sini kelas mediannya di baris ketiga atau kelas ketiga ini? Nah, caranya gini. Kita lihat di kelas kumulatif. Frekuensi kumulatif. Ya, jadi yang kita perlukan datanya adalah sebenarnya cukup ini aja ya. BB, tapi kelas bawah, frekuensi frekuensi kumulatif gitu ya. Nah, sekarang kenapa sih ini jadi area kelas median? Nah, jadi kalau kita tahu jumlah datanya berapa sih? 28. Kalau 28 dibagi dengan 2, berarti berapa? 14. Nah, 14 itu kira-kira apakah tercover pada baris pertama? 7 belum tercover. 11 belum juga mengcover. 15 ya, 15 kalau ada 15 data maka data ke-14 tercover. Ya, kalau 20 kebanyakan, 26 kebanyakan, 28 kebanyakan. Yang paling dekat itu adalah 15. Maka di sini ini adalah kelas median. Saya ambil contoh lagi, misalkan data ya, ini kita pakai data ini aja. Misalkan datanya ada 44 misalkan, 44 gitu ya. Berarti di mana kelas mediannya? Jadi 44 bagi 2 adalah 22 gitu ya. 22. Maka pada step pertama tentu tidak mengcover. 11 juga tidak mengcover. 22 kan kurang gitu ya. 15 juga tidak mengcover. 20 sama 22 masih kurang. Nah, sekarang sekarang 26, 26 sudah mengcover nih Pak. Berarti kelas yang paling dekat itu adalah di kelas ini. Ketika jumlah datanya adalah 44. Nah, karena di sini jumlah datanya adalah 28, maka yang mengcover adalah ya kelas ketiga. Ini adalah namanya kelas median. Nah, rumusnya itu adalah TB, tepi bawah kelas median. Jadi kita ambil nih, TB-nya berapa? TB-nya adalah 55,85. Di mana? Oh, ini tepi bawahnya. Ini kelas median, ini tepi bawahnya. Tuliskan dulu. Kemudian ada lagi Pak N. N itu adalah jumlah frekuensi. Berarti total frekuensinya ada 28, ya udah 28. Kemudian FK adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kita lihat kolom frekuensi kumulatif. Ini kelas median. Sebelumnya mana? Oh, ini. Berarti berapa? 11. Oh, jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 11. Selanjutnya ada namanya frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median adalah yang ini. FI. Ya, frekuensi kelas median adalah 4. Oh, saya salah di sini. Harusnya 4 di sini ya. 4, kenapa 5? Itu adalah kelas median, gitu ya. Nah, kita sudah dapat ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa
frekuensi kelas medianya adalah 4 ya, 4 ya, bukan 5 tadi ya, 4 di sini. 4. Nah, panjang kelasnya adalah 10,9. Maka nilai ini tadi kita masukkan ke dalam sebuah rumus gitu ya, sehingga menghasilkan 64,025. Maka kelas median dari data kelompok ini adalah nilai mediannya adalah 64,025. Ya. Jadi rumusnya yang ini. Yang ini adalah jumlah frekuensi kumulatif ya. Kumulatif itu yang ini. 11 kumulatif. Kolom kumulatif. Nah, selanjutnya kita akan cari, yaitu adalah apabila yang kita cari adalah modus. Tadi median sudah, sekarang modus. Modus itu adalah, bukan modus yang lain ya, modus itu adalah tentang nilai yang sering muncul. Nah, contoh gini, ini bisa kalian klik link ini, ya, ini sebagai referensi, saya ambil dari contoh sana. Ada 8 buah mobil sedang melaju ke suatu jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut adalah sebagai berikut: 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, dan 75. Tentukan modusnya, artinya kecepatan mana yang paling sering digunakan. Kita lihat paling sering itu adalah kecepatan 60 2 kali, 70 2 kali, 80 sekali, 50 sekali, sama sekali. Jadi 60 2 kali, 70 2 kali. Maka modusnya ada 2, yaitu adalah 60 dan 70. Nah, selanjutnya, jika seperti ini, ada 9 orang siswa memiliki nilai ujian sebagai berikut: 77, 62, 72, dan sebagainya 70. Berapa modusnya? Kita lihat semuanya berbeda. Jadi nggak ada nilainya yang sama, sehingga angka 77 ini cuma ada 1, 62 juga ada 1, dan 70 juga ada 1. Semuanya ada 1. Maka ini tidak ada modus. Tidak ada nilai yang paling banyak muncul. Nah, bagaimana caranya? Cara menghitung ketika datanya berkelompok. Ini saya ambil contoh lain di luar dari kasus yang tadi. Bagaimana caranya kita menghitung gitu ya, apabila datanya berkelompok. Misalnya saya punya kelas ya, kelas interval ini frekuensinya seperti ini ya, frekuensi. Rumus modus itu adalah MO, yaitu modus, B itu adalah batas bawah kelas interval ya, batas bawah kelas interval. Kemudian yang mana frekuensinya terbanyak. Nah, kemudian P itu panjang kelas interval gitu ya. Kemudian B1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ya, frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. B2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Nah, kalau kita lihat data ini, ya, data ini itu dia memiliki kelas modus di sini. Kenapa? Karena frekuensinya paling banyak. Ya, frekuensinya paling banyak. 28. Ini kelas modus. Oke, selanjutnya kita akan tahu berapa batas bawah kelas interval. Nah, batas bawah kelas interval, ya, caranya tadi seperti menentukan ini ya, menentukan yang sama. Ini batas bawah kelas modus, ya, dikurangi dengan 20, 21 kurang 20, 1, dibagi 2, 0,5. Nah, batas bawah kelas modus adalah 21 dikurangi dengan 0,5. Nilainya adalah 20,5. Ya. Berarti kalau di sini ya tinggal 26 kurangi 0,5 berapa? 25,5. Jadi kebetulan di sini adalah 20,5 karena nilai di sini semuanya adalah integer. Kalau yang kasus kita nilainya adalah continue atau nilainya pecahan gitu ya. P gitu ya. P ini adalah jumlah data di dalam kelas itu, atau disebut sebagai dengan panjang kelas atau interval kelas atau jarak kelas. Caranya gimana? Bukan 20 kurang 16, tapi coba kita hitung. 16, 17, 18, 19, 20 ada berapa angka? Ada 5, maka P-nya 5. Ya. Paling mudah sebenarnya kayak tadi, 21 kurang 16 adalah 5. B1 itu adalah frekuensi kelas modus ya, dikurangi dengan sebelumnya. Jadi 28 kurang 18, 10. Yang B2 itu adalah
28 dikurang sesudahnya, yaitu 28. Udah, nilainya kita masukkan ke dalam rumus, itulah B-nya 20,5, ya kan? B1-nya itu adalah 10 dibagi dengan 10 ditambah 2. B1 tambah B2, gitu ya. Dikali dengan panjang kelas atau interval kelas atau jarak kelas, itu adalah 5. Jumlahkan, bla 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 bla, ketemu adalah 23,25. Oh, jadi kelas modus daripada data kelompok ini nilainya adalah 23,28. Nah, itu adalah bagaimana cara kita untuk mencari kelas modus.